Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai skematik VFD, yang mana skematik VFD ini nantinya akan kita gunakan sebagai basic untuk pengembangan AC drive kita. Di sini bisa kita lihat bahwasanya skematik VFD ini terdiri dari beberapa blok, yaitu MI filter, kemudian di sini ada PFC booster, kemudian ini DC bus, kemudian ini adalah inverter 3 pas. Kemudian yang ini adalah gate drivers untuk fase UVW. Kemudian ini adalah power rails untuk auxiliary power supply. Kemudian ini adalah current sensing untuk fase UVW, dan juga di sini ada voltage sensing untuk DC busnya. Kemudian yang terakhir di sini adalah ground fault detection. Selanjutnya saya akan menjelaskan skematik ini satu persatu, dimulai dari inputnya. Di sini kita lihat inputnya adalah bagian MI filter, di mana di sini MI filter ini memfilter noise yang datang dari inverter. Ini inputnya adalah dari satu pas, yaitu L dan N untuk fase live dan netralnya. Kemudian di sini ada groundnya, potential earth. Kemudian di sini ada fuse-nya 5 ampere. Kemudian ini adalah differential kapasitor. Kemudian yang 1 mega ini adalah discharge resistor untuk differential kapasitor. Kemudian di sini ini adalah filter induktornya, nilainya 2 mH. Kemudian di sini ini adalah common mode kapasitor, nilainya 4,7 nanofarad untuk yang L. Kemudian untuk yang N nilainya juga sama, 4,7 nanofarad, dan ini kita konekkan dengan potential earth. Untuk nilai-nilainya ini ada hitungannya ya. Ini hitungannya hitungan kasar saja. Saya sudah memiliki file Excel-nya. Jika ada yang berminat bisa menghubungi saya. Blok selanjutnya di sini adalah blok PFC booster. Untuk PFC booster ini sudah pernah saya jelaskan secara terpisah di video saya sebelumnya mengenai DC bus dengan menggunakan NCP 1653. Di sini kita bisa lihat inputnya berasal dari LMI filter tadi, yaitu L dan N, masuk ke bridge rectifier. Kemudian untuk nilai-nilai komponennya ini sudah saya hitung dengan menggunakan formula seperti yang ada di application notes. Akan tetapi formula tersebut sudah saya pindah ke file Excel. Jika ada yang mau file Excel-nya bisa menghubungi saya. Untuk komponen yang di sini yang nilainya sudah saya tentukan ini sesuai untuk output 720 watt. Kemudian untuk power IC-nya berasal dari VCC, di mana VCC ini akan memberikan power untuk IC PFC booster, kemudian untuk IC gate driver, dan juga IC untuk current sensing. Tetapi nanti perlu kita turunkan tegangannya yang digunakan di current sensing ACPL C79. Kemudian di sini ini resistor banyak ini adalah discharge resistor untuk kapasitor bank yang di sini ya, 500 mikrofarad ini. Blok selanjutnya di sini adalah blok DC bus. Di sini kita lihat output dari PFC booster tadi kita masukkan ke sini, kemudian kita tambah dengan decoupling kapasitor, ada 2 di sini, nilainya masing-masing 5 mikrofarad. Kemudian outputnya adalah VDC plus, VDC minus, yang kemudian akan kita konekkan ke blok selanjutnya, yaitu blok inverter 3 pas. Di sini kita lihat di inverter 3 pas ini kita menggunakan 6 IGBT FGH 40N60. Ini arus maksimalnya 40 ampere dan tegangan maksimalnya 600 volt. Kemudian kita juga perlu memasang current sensing resistor, di mana nilainya masing-masing 0,01 ohm. Ini adalah sun resistor untuk current sensing. Dengan menggunakan 0,01 ohm ini kita bisa mengukur arus maksimalnya nanti sekitar 25 ampere. Untuk menentukan nilai dari current sensing resistor ini tergantung dari maksimal arus yang mau kita ukur, dan juga tergantung dari input differential voltage dari current amplifiernya, dari current sensing amplifiernya. Kemudian di sini kita lihat untuk masing-masing IGBT ini, untuk VGE-nya kita pisahkan ya, untuk yang top dan juga untuk yang bottom, untuk masing-masing fase UVW.
Di sini kita pisahkan. Ini dikarenakan untuk yang IGBT yang top ini nantinya VGA-nya akan floating atau mengambang karena kita akan menggunakan gate driver yang ada bootstrapnya. Kemudian blok skematik selanjutnya di sini ini adalah power rails, di mana power rails yang kita gunakan untuk VFD ini hanya 3, yaitu 15 volt VCC, 3,3 VDD, dan 5 volt VAA. Yang VCC ini nantinya untuk IC NCP1653 dan juga untuk gate drivernya IR2113. Kemudian 3,3 volt VDD ini nantinya untuk MCU-nya dan juga untuk VDD2 untuk current sensing amplifier dan juga untuk voltage sensing amplifier dan juga untuk semua op-amp yang kita gunakan. Kemudian yang plus 5 volt VAA ini kalau tidak salah ini nantinya untuk voltage sensing amplifiernya. Kemudian di sini kita lihat ini adalah gate driver bloknya ya. Blok untuk gate driver ini adalah fase W. Kemudian selanjutnya ini adalah fase V. Kemudian selanjutnya di sini ini adalah fase U. Semuanya identik sama, jadi kita hanya perlu memperhatikan untuk satu gate driver saja. Misalnya kita lihat di sini ini untuk fase U. PWM12 di sini berasal dari MCU yang nantinya akan kita masukkan ke dalam gate driver IR2113. Akan tetapi sebelumnya perlu kita filter dulu dengan menggunakan RC filter di sini yang nilainya 100 ohm dan 10 picofarad. Kemudian untuk supply untuk inputnya di gate driver ini berasal dari supply VDD plus 3,3 volt. Kemudian di sini ini adalah decoupling kapasitornya 100 nanofarad. Kemudian output power untuk IC ini berasal dari VCC, di mana supply VCC ini adalah 15 volt. Kemudian ground untuk VDD dan VCC ini saya jadikan satu di PG atau di power ground. Kemudian pin HOVS ini akan kita konekkan ke VGA untuk IGBT atas, dan juga pin LOCOM ini akan kita konekkan ke VGA untuk IGBT bawah. Kemudian pin VCC ini akan memberi power ke LO, di mana pin VCC ini mengacu kepada ground PG. Kemudian pin VB ini akan memberikan power ke HO, di mana pin VB ini akan mengacu kepada pin VS, di mana pin VS ini floating. Supply dari pin VB di sini berasal dari bootstrap kapasitor yang nilainya adalah 100 nanofarad. Ini adalah 10 kali dari gate kapasitans untuk IGBT di sini. Kemudian supply untuk pin VCC berasal dari supply VCC 15 volt dan juga dari kapasitor 1 mikrofarad di sini. Kapasitor 1 mikrofarad di sini juga ikut mensuplai bootstrap kapasitor yang ada di sini. Jadi nilainya paling tidak harus 10 kali dari bootstrap kapasitor, yaitu 1 mikrofarad. Kemudian untuk floating supply-nya di sini yang saya beri label VCCU ini nantinya akan kita gunakan untuk memberi power ke current sensing amplifier, di mana current sensing amplifier ini nantinya akan connect inputnya ke UTOP dan UTOP ref. Karena UTOP ref ini floating, maka kita juga memerlukan floating supply untuk current sensing amplifier IC. Untuk komponen yang digunakan di sini ratingnya harus di atas DC bus, karena DC busnya 400 volt, maka paling tidak kita gunakan komponen yang ratingnya 600 volt ke atas. Kemudian di sini ada resistor untuk membatasi arus yang masuk ke bootstrap kapasitor. Kemudian di sini ada resistor untuk memperlambat IGBT on-nya. Di sini juga ada. Kemudian untuk off-nya kita gunakan kecepatan maksimal. Jadi kita lewatkan ke diode yang ada di atasnya. Selanjutnya ini adalah current sensing block. Untuk current sensing block ini untuk fase U, V, dan W semuanya sama dan identik. Jadi kita hanya perlu melihat ke salah satunya saja. Di sini kita lihat yang dari fase U. Untuk current sensing amplifiernya kita menggunakan ACPL C79B. Untuk power VDD1 untuk inputnya ini kita ambil dari floating supply yang berasal dari bootstrap kapasitor di gate driver tadi. Tetapi di sana tadi tegangannya 15 volt. Untuk VDD1 ini kita turunkan menjadi 5 volt dengan cara menggunakan shunt regulator TL431.
Di sini R1 R2-nya sama, jadi outputnya nanti adalah 5 volt. Kemudian ini adalah decoupling kapasitor, di mana decoupling kapasitornya ada 4,7 mikrofarad dan 100 nanofarad. Kemudian untuk referensinya mengacu kepada UTOP ref. Di sini UTOP ref ini floating. Karena UTOP ref ini floating, makanya kita memerlukan juga supply yang floating dari VCCU. Kemudian untuk inputnya berasal dari U fase dan UTOP ref ini. Kemudian di sini ada differential filter, nilainya 4,7K untuk resistornya, kemudian kapasitornya 180 picofarad. Ini sama ya. Kemudian ini kita masukkan ke VIN plus dan VIN minus. Kemudian untuk groundnya mengacu ke UTOP ref, ini referensinya, yaitu line yang floating. Untuk inputnya ini tentu saja berasal dari shunt resistor ya. Kemudian untuk outputnya VDD2 ini powernya dari VDD. VDD-nya 3,3 volt. Kemudian tentu saja di sini ada decoupling kapasitor sama 4,7 mikrofarad dan juga 100 nanofarad. Kemudian untuk groundnya mengacu kepada PG atau power ground. Gain dari current sensing amplifier ini adalah 8.2, sementara inputnya plus minus 250 mV, maka outputnya nanti akan menjadi plus minus 2,05 volt atau range-nya menjadi 4.10 volt untuk peak to peak-nya. Kemudian output dari current sensing amplifier ini kita lewatkan ke differential filter di sini ya. Ini kita lihat resistornya 4,7K dan kapasitornya 180 picofarad. Kemudian yang ini adalah common mode filternya, sama nilai resistornya 4,7K, kemudian kapasitornya juga 180 picofarad. Ini untuk yang non inverting. Untuk yang inverting di sini 4,7K dan juga kapasitornya juga sama 180 picofarad. Untuk op-amp yang kita gunakan untuk merubah differential input di sini menjadi single ended output di sini adalah ADA4807, di mana untuk gainnya ditentukan oleh forward resistor di sini dan juga input resistor di sini. Untuk gain di sini bisa kita lihat nilainya adalah 7,5K dibagi 4,7K plus 4,7K, maka hasilnya adalah 0.7978. Ini nanti akan menghasilkan nilai outputnya 3,24 volt. Ini adalah hampir sama dengan nilai maksimum dari ADC, yaitu 3,3 volt. Nilai 3,24 volt itu adalah hasil perkalian antara gain op-amp ini 0,7978 dikalikan dengan range peak to peak differential input di sini, yaitu 4,10 volt. Sebelumnya kita perlu menambahkan voltage bias untuk non inverting input di sini di op-amp ini. Ini supaya output dari op-amp ini nantinya menjadi rasio metrik, maka kita memerlukan input biasnya sekitar 1,65 volt, yaitu setengah dari nilai VDD di sini. Ini bisa kita ambil dengan menggunakan voltage divider di sini yang nilai R1 dan R2-nya sama, maka nanti di setengah sini nilai tegangannya adalah 1,65 volt. Untuk voltage bias di sini tidak bisa langsung kita hubungkan ke non inverting input di sini. Ini karena nanti akan ada jalur dengan low impedance yang paralel dengan R2, di mana ini akan mengakibatkan nilai dari voltage divider ini tidak akurat, sehingga nanti nilai dari voltage bias ini juga tidak akurat. Supaya nilai voltage bias ini tetap akurat 1,65 volt, maka kita perlu memberikan input impedance yang besar di sini yang paralel dengan nilai resistor R2. Kita menggunakan di sini op-amp, di mana op-amp ini konfigurasinya adalah sebagai voltage follower atau voltage buffer. Jadi dia masuk ke sini, impedance-nya tinggi di paralel dengan R2,
maka nilai voltage dividernya akan tetap akurat, atau kalaupun turun sangat kecil sekali, dan nilai outputnya akan kita konekkan ke non-inverting input di sini. Dengan menambahkan voltage bias di non-inverting input di sini, maka kita telah membuat output dari op-amp ini menjadi rasiometrik. Outputnya bisa kita masukkan ke MCU untuk feedback current controller, tapi sebelumnya perlu kita lewatkan dulu ke low pass filter di sini, di mana nilai resistornya adalah 100 ohm dan nilai kapasitornya adalah 1,5 mikrofarad. Kemudian ini adalah block window comparator, di mana block window comparator ini nantinya digunakan untuk menangkap short circuit, overload, dan overcurrent. Block window comparator ini menggunakan TLC 372, di mana thresholdnya ditentukan oleh voltage divider yang ada di sini, yang dibentuk oleh 3 resistor ini ya. Kemudian outputnya sendiri adalah digital output. Di sini kita lihat ada pull up resistor 10 kilo ohm. Jadi digital output ini bisa kita tangkap dengan menggunakan GPIO dari MCU. Karena di sini menggunakan pull up resistor, maka kita perlu mengcapture falling edge-nya dengan menggunakan interrupt dari MCU. Untuk current controller feedback tadi kita akan menggunakan ADC, jadi kita tangkap dengan menggunakan ADC biasa. Yang tidak boleh kita lupakan adalah kita harus menggabungkan current sensing output dari semua fase ke overload yang nantinya akan masuk ke GPIO dari MCU. Kemudian ini adalah blok untuk DC bus voltage sensing. Bisa kita lihat di sini susunan atau konfigurasinya hampir sama dengan yang kita gunakan untuk di current sensing. Hanya saja untuk IC-nya kita menggunakan ACPL C87B, di mana ACPL C87B ini memiliki input impedan yang sangat tinggi sekali, sekitar 1 GΩ. Ini akan mengakibatkan voltage drop di voltage sensing resistor ini menjadi lebih akurat. Gain dari voltage sensing amplifier ini adalah 1, sementara outputnya berkebalikan dengan yang kita gunakan di current sensing tadi ya. Di sini Vout plusnya ke non inverting dan Vout minusnya ke inverting. Sementara gain untuk op-amp yang ini ditentukan oleh forward resistor ini dan juga input resistor di sini. Kemudian untuk non-inverting inputnya kita tidak memerlukan bias, jadi kita hitung dari 0, jadi tidak perlu rasiometrik. Kemudian outputnya bisa kita konekkan ke ADC dari MCU dengan sebelumnya melewati low pass filter di sini 100 ohm dan 100 nanofarad. Kemudian yang terakhir ini adalah blok untuk ground fault detection, di mana inputnya berasal dari IU, IV, dan IW dari output current sensing tadi. Kemudian di sini kita masukkan ke window comparator di sini yang menggunakan op-amp TLC 372. Outputnya adalah output digital, bisa kita lihat di sini kita berikan pull up resistor sebesar 10 kilo ohm. Window comparator ini akan menangkap ground fault apabila outputnya menjadi low. Dengan demikian kita perlu menangkap falling edge dari outputnya dengan menggunakan interrupt di GPIO MCU. Sementara untuk threshold low-nya ditentukan oleh voltage divider yang ada di atas sini. Kemudian untuk high threshold-nya ditentukan oleh voltage divider yang ada di bawah sini. Untuk high threshold di sini kita menggunakan hysteresis, di mana hysteresisnya kita bentuk dengan cara kita mengkonekkan non-inverting input di op-amp ini dengan outputnya. Ini supaya ketika output dari window comparator ini tertarik low, tidak langsung kembali tertarik high apabila inputnya sudah berada di bawah high threshold. Akan tetapi dia akan tertarik ke high apabila inputnya sudah berada di bawah low threshold. Jadi nilai resistor ini histeresisnya harus kita samakan dengan nilai low threshold di atas ini. Untuk sementara sekian dulu. Semoga kita bisa merakit VFD ini ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.